bagaimana caranya tantangan itu bisa menjadi ladang untuk memacu kreativitas dan semangat belajar. Awali dari mindset, ya, pola pikir yang growth, ya, yang positif, yang melihat segala tantangan itu sebagai cara jalan untuk bertumbuh. Karena prinsipnya tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Recording in front of a live studio audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Atira Friends. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di Atira Talks. Nih akan ngobrolin sesuatu yang seru dan penuh insight. Dan hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang penting buat dunia pendidikan, khususnya nih buat kita yang ada di Atira. Untuk tema hari ini ada peluang dan tantangan di tahun ajaran baru. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Syamril, ini sosok yang luar biasa, Direktur Sekolah Islam Atira, Bapak Syamril STMPD. Kita bakalan ngobrol secara santai, tapi jangan lupa ini juga pastinya penuh dengan insight. Jadi bagaimana Atira menyambut tahun pelajaran baru ini, apa peluangnya dan apa tantangannya. Tapi sebelum itu kita ngajakin nih untuk Atira Friends yang baru aja nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Atira TV, like, komen, dan juga klik tombol loncengnya. Jadi setiap ada video yang baru, notifikasinya masuk ke kamu. Oke. Nah, momen kali ini kita udah bareng dengan Pak Syamril. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat, segar pagi ini. Semoga Atira Friends yang menonton juga nih lagi dalam keadaan semangat gitu ya, Pak. Ya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang tahun pelajaran baru, biasanya yang pertama terlintas di pikirannya Bapak itu kalau kita sebut tahun pelajaran baru, apa yang terlintas? Yang terlintas itu apa yang baru ya, yang bisa diberikan ke siswa. Masya Allah. Ya. Udah pikirannya pikiran-pikiran direktur ya. Bagaimana apa yang harus diberikan untuk siswa. Nah, kalau untuk bagi Pak Syamril sendiri, kalau ingat tahun pelajaran baru sebagai orang yang sudah ada di Atira gitu ya, apakah agenda yang padat atau justru semangat yang baru? Iya, kalau agenda sebelum tahun ajaran baru itu sudah padat. Betul. Ya, persiapan rapat dan sebagainya. Nah, justru yang harus dijaga itu semangatnya. Oke. Karena ibaratnya pesawat mau terbang, yaitu di awal butuh energi besar. Setelah terbang ya lebih santai lah. Masya Allah. Oke. Jadi memang dari sebelumnya atau dari persiapan menuju tahun ajaran baru juga sudah padat ya agendanya, Pak. Nah, kalau balik ke Pak Syamril sendiri sebelum jadi direktur atau mungkin masih masa sekolah, flashback ke masa sekolahnya Bapak, apa yang paling bikin Bapak excited kalau tahun pelajaran baru? Itu biasanya baju baru ya. Oh iya betul. Baju baru. Jadi ke pasar cari baju yang baru, buku tulis yang baru, Iya. mungkin juga tasnya baru. Iya, biasa sepatu juga, Pak. Ya, sepatu, ya begitulah. Momen-momen sekolah kayaknya kita beli yang baru-baru itu Ya. setahun sekali Bapak ya. Ya. Tergantung kalau udah naik kelas baru kita dibeliin sepatu baru, seragam baru, dan alhamdulillah di Atira juga kemarin seperti itu. Excited orang tua itu dapat. Bukan cuma anaknya saja tapi orang tuanya juga. Karena pengen melihat apalagi yang baru masuk sekolah ke TK kan mereka baru pakai seragam. Jadi emang excitednya itu bukan cuma anaknya tapi orang tuanya juga. Nah, Pak Syamril, bagaimana nih Bapak melihat tahun pelajaran baru ini? Tahun pelajaran 2025-2006, apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, kami sejak bulan Mei itu sudah mulai berpikir. Jadi kira-kira apa yang baru yang
bisa kita berikan. Nah, waktu itu kami ikutkan lebih 30 orang ya dari tim pimpinan, itu ikut webinar berseri, itu 10 kali pertemuan. Yang ngisi itu Ustadz Adian Husaini dari Depok. Nah, di situ kami mendapatkan banyak insight, dan intinya itu pembelajaran sekolah yang ideal itu kuatkan dulu adab sebelum ilmu. Nah, itu yang kami simpulkan ya, yang pertama. Nah, sehingga itu menjadi dasar di MPLS tahun ini itu 3 pekan dan fokus ke adab. Jadi bagaimana anak-anak siap secara adab ya, secara sikap, secara mental untuk setelah adab siap cari ilmu. Jadi adab sebelum ilmu. Masya Allah. Oh iya, saya karena kan sebelum-sebelumnya kalau masa pengenalan lingkungan sekolah cuma 1 minggu Pak. Dan khusus untuk di tahun pelajaran 2025, 3 pekan. 2026 iya sampai tanggal 1 Agustus 2025. Dan sudah terjawab alasannya dari Pak Syamril bahwa memang ada ingin penguatan adab terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan ilmu pelajaran. Nah, kalau bicara soal peluang nih Pak, apa yang Atirah lihat di tahun ini, peluang apa yang bisa dimanfaatkan pastinya? Apakah ada ruang inovasi yang lebih besar atau mungkin program unggulan yang bakalan diperkuat? Ya, di tahun ajaran baru ini peluang yang kami lihat itu sebenarnya dari apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Oh ya. Ini kan baru mulai nih tentang deep learning ya, TKA ya, kemudian anak sehat, profil yang baru ya tentang pelajar. Nah, itu saya kira peluang, tentu pemerintah membuat program seperti itu untuk perbaikan. Jadi dia jadi peluang, dia juga jadi tantangan sebenarnya ya, karena ada hal baru ya, biasanya kita tidak begitu tiba-tiba langsung beradaptasi ya, perlu penyesuaian dulu. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Syamril, di tengah peluang itu pasti ada tantangan. Ya. Nah, tantangan apa sih yang terbesar yang dihadapi oleh sekolah, guru, dan siswa melihat dengan program baru dari pemerintah itu, Pak? Ya, tentu pertama tantangannya itu karena hal yang baru, biasanya secara psikologis kita itu ada ketakutan. Khawatir, takut, ini apa lagi ini ya. Nah, sehingga untuk menghadapi itu di akhir tahun pelajaran kami suntikan dulu ke seluruh guru karyawan, yaitu spiritual growth mindset. Jadi bagaimana punya pola pikir yang bertumbuh berbasis spiritual menghadapi segala perubahan. Nah, bahwa perubahan itu sesuatu yang biasa ya, bahwa ada ketakutan, kecemasan itu juga biasa, tapi jangan lama-lama ya. Setelah itu harus mulai berpikir untuk belajar, menyesuaikan diri, mengenali diri, siap untuk berbuat, siap untuk belajar. Nah, baru nanti yang ketiga, siap untuk bertumbuh. Nah, itu dia. Tapi kalau untuk bagi anak-anak sendiri Pak, perbedaan signifikannya itu seperti apa sih Pak? Kalau di anak-anak kan begini, deep learning itu bukan kurikulum, dia lebih ke pendekatan. Jadi secara kurikulum tetap kurikulum merdeka. Paling yang kita lakukan penguatan. Jadi misalnya bagaimana ya penguatan di adab, bagaimana ya penguatan di literasi, numerasi, bagaimana ya penguatan di Al-Quran, bagaimana ya penguatan di berpikir komputasi dan lain sebagainya. Oke, nah itu dia tadi. Tapi mengenai tantangan yang sudah disampaikan tadi itu ya Pak, bagaimana caranya tantangan itu bisa menjadi ladang untuk memacu kreativitas dan semangat belajar? Nah, saya katakan tadi, jadi awali dari mindset, ya, pola pikir yang
growth ya, yang positif, yang melihat segala tantangan itu sebagai cara jalan untuk bertumbuh. Karena prinsipnya tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Jadi kalau orang mau tumbuh itu pasti ada sesuatu yang berubah ya, harus kita hadapi dan lain sebagainya. Nah, itu dulu tuh yang dibangun. Nah, setelah mindset, nah tentu harus diisi now set ya, pikiran dalam arti ilmunya. Jadi ilmunya, nah kami sudah merencanakan setelah ini kita adakan bootcamp ya, bootcamp untuk perwakilan dari seluruh unit. Apa nih yang harus kita pelajari terkait yang tadi ya, contoh deep learning. Nah tentu di situ juga ditambahkan lagi skill set. Ya, skill set itu keterampilan apa yang harus dimiliki agar apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi akan ada program selanjutnya mengenai pendampingan program baru ya. Ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang bagaimana peran sekolah dalam mendampingi program tersebut, tantangan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang ada. Bagaimana peran orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah, dan tentunya bagaimana kolaborasi orang tua dengan guru yang harus dikuatkan nih dalam tahun pelajaran ini. Ya, seperti sebelumnya, Atira itu tiap di awal tahun ada semacam komitmen bersama dengan orang tua dalam bentuk jaminan mutu. Jadi sekolah akan memaparkan selama anak masuk di SD misalnya ya, setelah 6 tahun itu jaminan mutunya apa aja. Ya, dalam hal Islami ya, dalam hal unggul ya, dalam hal global ya, dan nasional. Jadi itu kami turunkan dari visi Atira. Nah kemudian, nah di situ dicantumkan apa peran sekolah, apa program sekolah, dan apa peran dan apa tanggung jawab orang tua. Jadi pendidikan ini harus dipahami kemitraan ya. Ada kerjasama antara sekolah dengan rumah. Nah, misalnya pada saat anak di sekolah itu dibangun budaya belajar. Nah, bagaimana di rumah? Budaya belajar itu atau sebelum ke budaya, learning habit ya, pembiasaan belajarnya juga tetap jalan di rumah. Bagaimana orang tua misalnya di sekolah anak-anak ini sudah biasa mengaji, membaca Al-Quran. Nah, di rumah juga dilanjutkan, dimonitor, ya, ada kerjasama seperti itu. Nah, kemudian hal yang mendasar yang kami juga akan adakan yaitu sekolah orang tua. Oke. Jadi ada Atira Edu Parent. Oh iya. Ya, nah ini rencananya di bulan Agustus ini. Insya Allah ya, kita akan mulai batch 1. Yaitu mungkin di awal kurang lebih 20 orang tua yang akan ikut selama 2 hari. Dan itu kami kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ya, UIN, Unhas, mungkin juga ada Unibos, aspek terkait agama, terkait psikologi, terkait kesehatan. Intinya orang tua kami serius siapkan kurikulum. Ya, jadi ada kurikulum menjadi orang tua yang baik. Nah, itu 2 hari insya Allah tuh. Jadi semoga itu bergulir terus, nah, sehingga orang tua bisa tidak sekedar sebagai mitra di sekolah, tapi juga sebagai orang tua yang memang tanggung jawabnya mendidik anaknya dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun. Masya Allah. Jadi ini jadinya nge-spill satu program baru yang dari Sekolah Islam Atira Edu Parents. Tapi Pak, tadi Namira sempat dengar cuma 20. Apakah ya itu masih trial lagi dulu. Jadi kita pilot project sambil melihat
dari uji coba ini bagaimana ya kan, kira-kira mungkin 6 bulan yang lalu diadakan survei di orang tua, kita kaji problemnya apa, akhirnya dirumuskan, oh materi-materi ini nih sepertinya yang dibutuhkan. Ya kita cari mitra ke UIN, ke Unhas, ke Unibos, oh dapat, oh ini nih bisa. Nah kita coba dulu nih. Nanti kalau dia sudah firm ya, kita akan nanti tawarkan lebih luas ke seluruh orang tua yang berminat. Bahkan harapannya sih ke depan itu bisa menjadi mandatory program, ya tanda petik setengah wajib begitulah. Jadi orang tua kalau ingin masuk di Atira perlu melewati juga fase ini. Oh iya, tapi memang masih dalam proses ya, Ya, ya. diawali dengan program tersebut tadi. Nah, kalau boleh dibocorin nih Pak, apa sih sebenarnya fokus utama Sekolah Islam Atira untuk mencetak generasi yang unggul untuk tahun ini? Ya, fokus utama tetap saya katakan tadi, kita adapt tadi ya, jadi sehingga kami ingin betul-betul tuh selain secara konsep bisa digali lebih dalam, juga secara aplikasi dibuat lebih terencana ya terkait adapt ini. Dan di unit jaminan mutu tentang adapt ini kami dorong, masukkan dong. Misalnya lulusan yang selesai di SMP ya, di SMP Kajol tuh kemarin kami bahas, bisakah di situ ada anak ini kita bisa jamin anaknya akan bisa berbakti pada kedua orang tuanya. Jadi punya adab akhlak yang baik kepada orang tua. Nah tentu nggak hanya itu, hal yang lain terkait dengan perkembangan zaman, ya kita senantiasa mendorong juga proses-proses pembelajaran yang berbasis digital. Ya digital di sini kan apakah itu menggunakan teknologi atau tidak sekedar sebagai teknologi, tapi juga pola pikir yang itu memang rasional dan istilahnya computational thinking yang itu membangun pola pikir yang mendukung era digital. Nah, selain itu, nah kita juga dorong bahwa hidup ini kan tidak juga harus selamanya digital ya, perlu juga sosial. Betul, Pak. Jadi ada interaksi, ada aktivitas ya, ada pembelajaran yang berbasis aktivitas, kemudian pembelajaran yang terkait dengan lingkungan, ya lingkungan hidup kan sekarang isu yang juga berkembangkan tentang climate change, bukan lagi climate change ya, sudah climate crisis ya, krisis lingkungan. Ya kita rasakan ya, ini cuaca itu sedikit aneh ya dibandingin sebelum-sebelumnya. Sangat dingin, tiba-tiba sangat panas, Bukan seperti lagi itulah. kayak ini sudah musimnya ini, tapi memang hujan, ini tiba-tiba hujan, panas lagi. Biasanya hujan belum sudah hujan, Iya, tapi iya. kering lagi, nah gitu ya. Nah itu perlu dibangun juga tuh terkait lingkungan ya, terkait teknologi, terkait sosial ya, terkait aktivitas fisik. Nah ini juga penting. Jadi salah satu yang baru yang muncul di program pemerintah, konsep pemerintah tentang profil pelajar masa depan itu, yaitu berbadan sehat. Nah ini ada 8 juga ya, tapi ini yang menarik ini, sebelumnya nggak ada. Oh, jadi maksudnya. Dan di tahun ini yang baru Ya, apa tuh Pak? mulai ada dan kajian kami baru kemarin kami bahas dengan wilayah Bone, wah bisa ini kita dorong dan nanti ada semacam ukuran. Jadi seperti yang sudah berlaku di karyawan ada uji kebugaran. Betul. Misalnya ya, ini siswa juga kita sebelumnya sudah dilakukan sih, tapi ini akan dibuat lebih masif dan dia dikaitkan dengan apa yang ada di program pemerintah. Oke, dan akan ada penilaiannya, benar Pak ya? Iya, iya. Nah, itu dia. Kalau mengenai Sekolah Islam Atira sendiri, tapi kalau dari Bapak sendiri, apa target pribadi Bapak sebagai direktur nih ya, yang ingin dicapai untuk membawa Sekolah Islam Atira lebih baik lagi? Iya, kalau Atira sendiri itu kami sudah pikirkan mungkin di
bulan Oktober tahun lalu ya, itu sudah mulai dirumuskan dan dipertajam lagi di awal tahun, dan itu mengikut dengan apa yang ada di Kala Group yang disebut GRID strategi. Jadi GRID ini dia singkatan ya, ada 3 di situ yang diambil. Grow bigger, jadi bagaimana kita tetap tumbuh dengan menjadi lebih besar ya. Kemudian yang kedua di situ grow grow bigger ya, grit. Kemudian yang kedua resilience ya. Jadi kita tetap bisa lincah, tetap bisa beradaptasi, tetap bisa menghadapi perubahan yang ada. Nah yang terakhir itu adaptif. Jadi apa yang terjadi ke depan kita sudah siapkan dari sekarang. Nah itu 3 poin besar itu yang kami sudah pikirkan, dan itu semua unit dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan asrama itu kami sudah dampingi semua tuh. Tolong buat apa strateginya di grow bigger, di resilient, sama di adaptif. Jadi GRID ya singkatannya. Oke, dan kalau dari Bapak sendiri, kalau misalnya peran direktur dalam membawa Atira lebih baik lagi di tahun ini. Ya, jadi di situ sudah kami cantumkan, misalnya grow bigger. Jadi kita sudah buat milestone-nya, jadi sampai Atira 2034. Oke, jadi memang dari direktur yang sudah memprogramkan itu dan pastinya mendampingi dalam menjalankan program tersebut. Benar ya Bapak, seperti itu? Jadi ada misalnya begini, kami buat 3 fase. Jadi ada fase sampai 2026 ya, 2024, 2026 standarisasi. Nah di situ kan kami mengejar ISO. Alhamdulillah kan sudah dapat tuh. Alhamdulillah ya Pak. Nah nanti masuk fase kedua, growth di situ ya. Itu 2026-2027 sampai 2030. Nah di situ pertumbuhan. Nah nanti 2030-2034 itu kita mau dorong fasenya itu bagaimana Atira kontribusinya ke skala nasional yang lebih kuat. Ya tidak lagi istilahnya merasa jago kandang atau manfaat lebih ke dalam. Tapi kami dorong bisa ke Atira menjadi role model, berbagi ke sekolah lain. Nah termasuk kami kemarin di Kelaro di Makassar ada Munas Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Itu jaringan sekolah Islam terpadu ini punya anggota kurang lebih 2.400 sekolah senasional ya. Alhamdulillah saya menjadi salah satu narasumber di acara itu ya. Kami sudah berbagi tuh apa sih yang ada di Atira, manajemen sekolah ala korporasi. Jadi kalau disingkat Masako ya, manajemen sekolah ala korporasi. Bisakah itu menginspirasi sekolah lain untuk mencoba juga mengaplikasikan, mempelajari, dan alhamdulillah responnya bagus. Ya prinsipnya maju sendiri itu biasa, maju bersama itu luar biasa. Masya Dan itu kan sejalan dengan Jalan Kala ya. Oh iya benar. Di Jalan Kala ada apresiasi pelanggan terkait maju bersama. Maju bersama bangsa, Masya Allah. Nah ini yang terakhir nih Pak, ya closing statement. Satu pesan dari Bapak untuk seluruh siswa, seluruh guru dan orang tua untuk menyambut tahun pelajaran baru ini dengan semangat yang positif. Ya, saya mengambil pesan tetap dari nilai-nilai Kala yang kita semua sudah paham. Jadi pertama, kerja ibadah. Jadi ini penting, kita semua apakah siswa, guru, karyawan dan apapun semuanya niatkan untuk ibadah. Jadi implikasinya jika anak-anakku, siswa, teman-teman, Bapak Ibu guru, karyawan mau berangkat dari rumah ke sekolah, jangan hanya mengatakan saya mau pergi bekerja, tapi saya mau pergi beribadah. Nah itu kan beda ya, beda suasana hatinya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, apresiasi pelanggan. Jadi di situ sebenarnya pesan utamanya bahwa
hidup kita harus memberi manfaat. Jadi anak-anakku datang ke sekolah, ya, ada teman, ada guru. Ayo, mari kita saling membantu, ya, saling membantu untuk belajar, untuk beribadah, apapun lah ya, kita saling membantu agar kita semua bisa maju bersama, tumbuh bersama. Nah, yang ketiga, lebih cepat, lebih baik. Nah, ini konsekuensinya kita butuh cara kerja yang efektif, efisien, inovatif, solutif, dan unggul. Jadi tentu, ayo kami dorong terutama kepada guru karyawan, pimpinan. Nah, kita bekerja ya, efektif, efisien, hindari pemborosan, ya, inovatif, solutif, cari cara-cara baru yang itu bisa lebih baik dan membangun keunggulan. Jadi kita memang bisa menghasilkan yang terbaik. Dan yang terakhir, nah tentu aktif bersama. Aktif bersama ini bagaimana kita sinergi, ya, bagaimana kita bangun teamwork, ya, di antara tim yang ada, siswa, anak-anakku dengan teman-teman, ya, rukun, damai, harmoni, ya, guru-guru juga sama, jangan sampai ada permusuhan, baku bombek dan lain sebagainya. Nah, itu aja sih. Jadi kerja ibadah, apresiasi pelanggan, lebih cepat, lebih baik, aktif bersama. Silahkan kita jalankan itu, insya Allah itu bisa jadi jalan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, itu dia. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama Direktur Sekolah Islam Atira, Bapak Syamril STMPD. Kita nih jadi tahu tahun pelajaran baru itu bukan hanya tentang jadwal yang baru aja ataupun baju yang baru dan segala macam yang baru, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan peluang dan juga kita mengatasi tantangan dengan penuh semangat. Terima kasih Pak Syamril atas insight dan inspiratif yang sudah di-share untuk teman-teman atau Atira Friends di luar sana. Jangan lupa nih terus dukung Sekolah Islam Atira dengan subscribe channel Atira TV, like dan komen semua video-video yang ada di sini, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Jadi tiap ada video yang baru itu masuk notifikasinya di handphone kamu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf nih kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.